Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari tim kami akan mempresentasikan studi kasus Ibu Kota Negara Indonesia atau IKN yang didosenkan oleh Pak Sutrisno Aji Prasetyo, mata kuliah studi kelayakan proyek. Adapun member dari tim kami, yang pertama ada saya sendiri, Irsyad Diko Adi Chandra Putra. Yang kedua ada Mas Ajib Yuda Kusuma. Yang ketiga ada Mas Maliki Nurul Arifin. Dan yang keempat ada Mas Ongki Arif. Berikut adalah daftar isi presentasi dari kami. Yang pertama terdapat pendahuluan, dilanjutkan dengan deskripsi proyek, lalu yang ketiga dampak positif, dan yang kelima dampak negatif. Yang keenam ada yang kelima ada peran pemerintah, yang keenam ada progres pembangunan, dan yang terakhir ada rekomendasi. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yang dimana isinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi beban di Jakarta, menciptakan pusat ekonomi baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Dalam kajian ini, kita akan menganalisis dampak positif dan negatif dari proyek ini berdasarkan data terbaru, analisis akademis, dan pendekatan multidisiplin dengan harapan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan proyek ini. Yang di bawah itu merupakan ilustrasi perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yang bertepatan di Kutai Kartanegara. Selanjutnya, apa sih itu IKN? Yang pertama ada Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia, IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Ibu kota Nusantara dirancang untuk menjadi kota berkelanjutan dengan mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Kawasan ini akan mengintegrasikan berbagai zona mixed use yang mendukung konsep 10 menit berjalan kaki dan koneksivitas sosial. Desain kota ini berfokus pada integrasi teknologi canggih dan pelestarian alam dengan minimal 50% ruang hijau. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Presiden, Gedung Pemerintah, Bandara VVIP, dan fasilitas pendukung lainnya. Hingga Juli 2024, proyek ini telah mencapai 81% penyelesaian dengan beberapa fasilitas kunci dijadwalkan siap sebelum 17 Agustus 2024. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, silakan Mas Ajib. Baik, terima kasih Mas Irsyad. Kemudian kita akan membahas dampak positifnya. Dampak positif dari pembangunan IKN ini yang pertama aja, desentralisasi ekonomi. Pemindahan ibu kota akan mendorong desentralisasi ekonomi dari Pulau Jawa ke wilayah Kalimantan. Ini akan menciptakan pusat ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada Pulau Jawa. Kemudian peningkatan infrastruktur. Pembangunan IKN akan meningkatkan infrastruktur dari Kalimantan Timur termasuk jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Ini akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan ini dengan daerah lain di Indonesia dan internasional. Kemudian adalah pemerataan pembangunan. Pemindahan ibu kota akan mendorong pemerintah
untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan regional yang selama ini terjadi terutama antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian peningkatan lingkungan hidup, IKN dirancang dengan konsep kota berkelanjutan yang menggunakan 100% energi bersih dan memiliki 75% kawasan sebagai ruang terbuka hijau. Ini akan membantu mengurangi emisi karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Kemudian yang selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan IKN akan menciptakan peluang baru untuk pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Universitas dan pusat pengembangan talenta akan didirikan untuk mendukung inovasi dan teknologi. Boleh dilanjut, Mas Irsad. Kemudian dampak negatif. Untuk dampak negatif itu sendiri ada beberapa yang telah kita rangkum. Yang pertama adalah ekspektasi pemerintah. Pemindahan pusat pemerintah memerlukan adaptasi besar-besaran dalam berbagai aspek birokrasi dan administrasi. Proses ini bisa memakan waktu dan mengganggu efisiensi pemerintahan dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah potensi konflik. Meski Kalimantan Timur dipilih karena potensi konflik yang rendah, pemindahan ibu kota bisa memicu konflik sosial terkait lahan dan budaya antar penduduk lokal dan pendatang baru. Ini memerlukan perhatian khusus dalam manajemen sosial dan budaya. Kemudian dampak lingkungan. Meskipun didesain sebagai kota hijau, pembangunan infrastruktur besar-besaran dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Deforestasi dan gangguan terhadap ekonomi lokal menjadi perhatian utama juga. Kemudian biaya yang tinggi, pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembiayaan ini bisa menjadi beban berat bagi anggaran negara jika tidak dikelola dengan baik. Dan ada resiko pembengkakan biaya yang bisa menambah hutang negara. Yang terakhir adalah ketidakpastian ekonomi. Pemindahan ibu kota menciptakan ketidakpastian ekonomi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Sektor bisnis yang selama ini bergantung pada Jakarta mungkin mengalami penurunan aktivitas yang bisa berdampak negatif pada perekonomian lokal. Saya serahkan ke moderator. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan, Mas Ongki, silakan. Oke, terima kasih Mas Ishak dan teman-teman. Sini saya akan melanjutkan memaparkan tentang peran pemerintah dan regulasi. Regulasi dan kebijakan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pembangunan IKN, termasuk perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan insentif bagi investor. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Kemudian ada partisipasi publik, melibatkan masyarakat lokal dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan dan pembangunan sangat penting untuk mengurangi resistensi dan memastikan bahwa proyek ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi. Pemerintah harus memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa semua aspek pembangunan berjalan sesuai rencana. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini. Lanjut, Mas. Oke, selanjutnya di sini ada progres pembangunan IKN. Untuk hingga saat ini, berbagai tahap persiapan dan pembangunan infrastruktur dasar sedang berlangsung. Jalan tol Balikpapan sampai Samarinda telah mulai dibangun, dan rencana pembangunan waduk serta fasilitas penunjang lainnya sedang dalam tahap perencanaan.
Untuk proyek bandara VVIP IKN yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan Presiden dan pejabat tinggi negara sedang dalam proses uji coba dan diharapkan selesai pada Juli tahun 2024. Mas, Ya, terima kasih Mas Ongki. Mungkin yang selanjutnya bisa dari Mas Maliki. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Irsad. Rekomendasi manajemen lingkungan yang ketat. Implementasi pengelolaan lingkungan yang ketat harus diprioritaskan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Yang kedua yaitu pendekatan partisipatif. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan untuk mengurangi potensi konflik sosial dan memastikan manfaat ekonomi bagi penduduk setempat. Yang ketiga yaitu transparansi anggaran. Menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek untuk mencegah korupsi dan pembengkakan biaya. Yang keempat yaitu pengembangan SDM. Mempersiapkan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IKN. Yang kelima yaitu evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan proyek dan dampaknya untuk memastikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Kesimpulan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yaitu merupakan langkah strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan pusat ekonomi baru. Namun, tantangan-tantangan seperti potensi konflik sosial, dampak lingkungan, biaya tinggi, dan ketidakpastian ekonomi harus dikelola dengan hati-hati. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang transparan, proyek IKN dapat menjadi katalis utama dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Kajian ini harus terus diperbarui seiring dengan perkembangan proyek untuk memastikan bahwa semua aspek dipertimbangkan secara komprehensif. Baik, saya serahkan kembali kepada Mas Irsad selaku moderator. Ya, terima kasih Mas Maliki. Mungkin cukup sekian paparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.